Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Aku mau ucapin makasih dulu buat kalian nih yang udah nonton video-video aku. Aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah like, yang udah komen, dan juga tentunya yang udah subscribe ke channel aku. Aku harap kalian suka sama konten-konten yang aku upload di channel aku ini. Dan aku harap buat kalian yang mungkin menyukai konten aku tapi belum subscribe, please banget tolong subscribe ya guys. Dan jangan lupa bunyiin lonceng kalian agar kalau misalnya aku upload video baru, kalian bisa langsung dapat pemberitahuan. Oke guys. Nah, aku juga mau ucapin makasih buat kalian yang udah kirim saran-saran dan juga masukan dan juga kritik juga buat channel aku ini. Aku bakal saring itu semua, aku bakal tampung itu semua. Dan itu juga buat masukan aku juga untuk memperbaiki channel aku agar lebih baik untuk kedepannya gitu ya guys ya. Nah, tema kita kali ini adalah sosok pelindung. Jadi kita langsung eksekusi videonya. Cerita ini berasal dari temen deket aku, deket-deket banget, yang namanya minta untuk disamarkan, jadi kita sebut saja namanya Juwita. By the way, ini kejadiannya masih agak baru guys, di tahun 2021 lalu, kayak masih 2 tahunan lah ya. Nah, ini si Juwita ini waktu itu menikah dengan suaminya gitu loh guys, dan kayak karena baru menikah, mereka berdua masih belum punya rumah sendiri, jadi mereka berdua pun memutuskan untuk tinggal bersama mertuanya, yaitu ibu dari suaminya si Juwita ini. By the way, namanya si suaminya ini mari kita sebut saja Arya, karena emang orang tuanya si Arya ini tinggal ibunya sendiri dan memang sudah tua gitu loh guys. Jadi mereka berdua pun sepakat untuk tinggal di rumah mertuanya sembari kayak merawat orang tuanya si Arya ini guys. Beberapa bulan setelah menikah, akhirnya si Juwita ini hamil. Meski begitu, si Juwita ini masih tetap bekerja gitu loh guys, sembari menghabiskan masa kontrak kerjanya. Karena waktu itu si Juwita tengah bekerja tapi masih kerja kontrak gitu loh guys. Semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya bulan, perutnya si Juwita ini juga pun semakin membesar. Hingga akhirnya masa kontraknya itu pun habis, dan saat itu juga si Juwita memutuskan untuk menjadi sepenuhnya ibu rumah tangga. Jadi dari masaknya, dari beberes rumahnya, dari ngerawat mertuanya itu dia lakukan sendiri gitu loh, tanpa ada bantuan dari orang lain. Suatu hari si Juwita ini tiba-tiba mendapatkan telepon dari kampung halamannya guys. Si ibu menelpon dan mengatakan bahwa mbah putrinya si Juwita ini sedang sakit dan tengah menanyakan kabarnya si Juwita. Jadi kayak istilahnya pengen ditengok gitu loh sama si Juwita ini. Nah, karena kebetulan emang si Juwita ini dari dulu, dari kecil itu emang sangat deket sama mbah putrinya gitu loh guys. Saat itu kehamilannya si Juwita ini memasuki bulan ketiga atau trimester ketiga gitu loh guys. Jadi 7 tapi menuju ke 8 bulan gitu loh guys. Emang udah besar. Dan saat itu karena si Aryanya sedang bekerja dan nggak boleh cuti, akhirnya si Juwita ini pun memutuskan untuk pulang kampung sendiri tanpa ditemani oleh suaminya. Singkat cerita, si Juwita ini pun sudah sampai di kampungnya, dan emang karena udah ketemu sama cucu kesayangannya, selang 7 hari selama si Juwita ada di kampung ini, si mbah putrinya ini alhamdulillahnya berangsur membaik gitu loh kesehatannya guys. Karena melihat keadaan si mbah putrinya ini memang sudah membaik, sudah seperti sedia kala, akhirnya si Juwita ini pun memutuskan untuk kembali ke rumah mertuanya. By the way, perjalanan dari rumah mertuanya ke kampung halamannya si Juwita ini sekitar 9-10 jam gitu loh guys. Jadi kayak dari Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu loh. Aku nggak bisa cerita kota mananya, tapi yang jelas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sekitar 9-10 jam gitu loh. Karena melihat kondisi perutnya si Juwita juga udah membesar, akhirnya si ibunya Juwita sendiri pun memutuskan untuk menemani si Juwita ini kembali ke rumah mertuanya. Karena khawatir gitu loh guys tentang kondisinya si Juwita yang memang tengah hamil besar ya. Maksudnya udah usia 8 bulan, emang udah hamil besar lah ya bisa dibilang. Nah, karena khawatir itu pun si ibunya pun memutuskan untuk menemani si Juwita ini kembali ke rumah mertuanya guys. Karena emang jauh juga, takut ada apa-apa juga di jalanan gitu loh. Karena emang perjalanannya itu lumayan
lama lah guys ya, 9 sampai 10 jam. Jadi biar hatinya ibunya juga tenang, akhirnya si ibunya ini pun ikut bersama dengan putrinya kembali ke rumah mertuanya. Saat itu karena emang udah memutuskan untuk kembali, si Juwita pun berpamitan kepada si mbah putrinya. Ketika si Juwita pamit, mbak putrinya pun mengatakan kepada si Juwita kayak menasehati gitu loh. Hati-hati ya Nduk, jaga kesehatanmu dan juga si calon buah hatimu, katanya si mbak putri ini. Terus setelah mereka sudah berpamitan, akhirnya si Juwita dan ibunya pun kembali ke rumah mertuanya guys. Karena waktu itu perutnya si Juwita ini sudah membesar dan takut nggak ada yang ngerawat gitu, akhirnya si ibunya Juwita ini memutuskan untuk ikut tinggal beberapa saat selama si Juwita ini belum melahirkan gitu loh. Dan sampai si Juwita ini kayak udah bisa ngerawat bayinya sendiri gitu loh, karena kan emang mertuanya tuh emang udah setua itu, takutnya nggak bisa bantu, sedangkan suaminya si Arya ini kan emang sibuk bekerja ya guys ya, jadi kayak takut nggak ada yang rawat, takut nggak ada yang bantu gitu loh. Si ibunya ini kayak kasihan sama putrinya, makanya beliau berpikir untuk lebih baik tinggal di situ beberapa waktu sambil membantu putrinya dalam hal bersalin ataupun merawat anaknya. Nah kali ini hal janggal pun mulai terjadi. Selang beberapa hari setelah Juwita ini kembali dari kampungnya, ketika itu dia tengah tertidur di malam hari bersama suaminya seperti biasa guys. Ketika dia terbangun, dia dikejutkan dengan pemandangan yang ada di hadapannya guys. Kalian tahu apa? Si Juwita tengah melihat dirinya sendiri yang tertidur pulas di samping suaminya. Jadi dia di mana guys? Dia di atas, tepat di plafon yang ada di atap kamarnya si Juwita. Lebih mengejutkan lagi adalah ketika dia menyadari bahwa tidak hanya dirinya sendiri yang ada di sana, melainkan ada 3 sosok yang menyerupai kuntilanak yang berada di sisi kanan dan sisi kirinya Juwita. Salah satu sosok tersebut mengatakan kepada si Juwita, "Lihat, kalau kamu tidur, kamu lucu banget." Seperti kayak gitu guys. Dan suara cekikikan sosok tersebut itu pun disambung dengan suara cekikikan dari 2 sosok lainnya gitu loh guys. Jadi mereka saling cekikikan. Namun yang aneh adalah saat itu Juwita malah nggak merasa takut ataupun ngerasa ngeri gitu loh guys. Dia malah ngerasa bahwa sosok ketiga kuntilanak ini malah nggak berniat jahat sama dia. Walaupun muka mereka memang ya absurd gitu kan guys, tapi dia nggak ngerasa ngeri dan nggak ngerasa takut dan nggak ngerasa kayak gimana gitu loh guys. Malah justru terkesan lucu aja gitu sama tingkahnya. Waktu itu dia bilang, malah aku ngerasa lucu gitu loh Sin, ngeliat si tingkah mereka bertiga ini. Aku ngerasa kayak mereka itu kayak nggak ada niat jahat, malah terkesan lebih polos dan kayak apa adanya gitu. Aneh sih, tapi aku emang rasanya kayak gitu. Oke, itu lucu. Mbak Kunti katanya lucu. Oke. Lanjut. Setelah terbangun dari tidurnya, si Juwita ini pun langsung menatap kosong di atas plafon di atas kamarnya ini, di atap kamarnya ini guys. Jadi kayak langsung keinget gitu mungkin ya, oh tadi gue kayak ngerasa dari situ nih mimpinya, dari sudut pandangnya dari arah situ mungkin ya kan. Setelah berminggu-minggu kemudian, akhirnya hari yang dinantikan pun tiba guys. Ya betul, hari dimana si Juwita ini melahirkan. Dan akhirnya si Juwita pun berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu yang kita sebut saja namanya Azam. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya pihak rumah sakit pun memutuskan untuk memperbolehkan si Juwita ini untuk kembali ke rumahnya karena kebetulan si Juwita ini melahirkan secara sesar. Singkat cerita, 40 hariannya si Azam ini pun akhirnya datang. Hal aneh kembali terjadi ketika di hari 40 hariannya si Azam ini guys. By the way kan si namanya anak kecil kan ada 40 harian gitu loh guys. Jadi pengajiannya itu tuh pengajian sekalian akikahan sama sekalian potong rambut gitu loh guys katanya. Gangguan itu berawal dari pagi hari hingga malam hari guys. Nah, gangguan pertama itu di pagi hari ketika ibunya si Juwita ini yang tengah nggak sengaja melewati kamarnya si Azam ini. Ketika ia melihat ada sosok yang tengah berdiri di samping keranjang bayi milik si Azam ini guys. Ketika didekati, entah kenapa si sosok tersebut tuh kayak menghilang gitu loh.
Saat itu si ibunya Juwita ini pun nggak berpikir macam-macam dan mungkin berpikir kalau dirinya itu emang efek kecapean atau emang salah lihat gitu loh. Hal yang aneh pun terjadi ketika di sore hari. Waktu itu si Juwita tengah selesai memandikan si Azam ini guys, dan emang berniat untuk memakaikan baju. Ketika setelah memakaikan baju, kan namanya bayi kan dipakein sarung kaki ya guys ya. Nah itu sarung kakinya itu cuma ada satu. Nah sedangkan si Juwita ini selalu mengingat bahwa dia itu selalu melipat atau memasangkan kaos kaki itu sesuai warna gitu. Jadi emang kayak satu pasang dibuntel jadi satu gitu loh guys. Sedangkan saat itu dia hanya melihat salah satu kaos kakinya itu aja. Dia udah coba mencari-cari di sekitar situ, di sekitar kasur, dan emang gak ketemu. Pun Sin, kalau misalnya aku emang kebetulan lupa, harusnya salah satu kaos kakinya si Azam itu ada di tempat pakaiannya si Azam dong. Tapi ini nggak ada. Aku udah coba cari-cari tapi nggak ada. Sedangkan aku ingat banget karena aku emang orang yang suka nyuci dan gosok si bajunya Azam ini. Aku selalu ingat bahwa emang sepasang kaos kakinya si Azam itu selalu komplit dan nggak pernah hilang. Katanya waktu itu guys. Tapi kali itu si Juwita pun nggak memikirkan, oh mungkin emang keselip atau di mana gitu loh guys. Nah kejadian paling seram itu terjadi ketika di malam hari guys, di waktu pengajian itu berlangsung. Entah kenapa sepupu iparnya si Juwita ini yang emang agak sensitif dengan hal-hal yang begitu itu tuh kesurupan guys. By the way sepupunya ini kita sebut saja Mbak Cindy lah ya. Nah Mbak Cindy ini tahu-tahu kesurupan aja gitu loh guys. Padahal di depan kan pengajiannya itu di ruang tengah sama di teras gitu loh. Padahal di ruang depan sama di teras itu sedang mengadakan pengajian, tapi Mbak Cindy yang di ruang belakang itu tahu-tahu mendadak kayak kesurupan aja gitu. Dan kalian tahu yang memasuki tubuhnya Mbak Cindy ini nggak cuma satu guys, tapi 3 sosok. Ketika ditanyai Pak Ustadz yang emang kebetulan sedang memimpin doa, akhirnya berhasillah dikorek-korek jawaban dari si sosok-sosok yang masuk ke tubuhnya Mbak Cindy ini. Ternyata 3 sosok ini apa guys? Ya betul, yang seperti kalian pikirkan. 3 sosok ini adalah 3 sosok kuntilanak yang sebelumnya dilihat oleh si Juwita ketika di dalam mimpi. Mereka pun mengatakan bahwa mereka ini emang sebenarnya ditugaskan untuk menjaga bayinya dan juga si Juwitanya ini. Dan kalian tahu siapa yang mengirim si 3 sosok tersebut guys? Ada yang terpikirkan? Mungkin dari kalian ada yang benar sih guys. Betul, mbah putrinya si Juwita. Kalian ingat kan ketika si Juwita ini sedang pamit buat balik ke rumah mertuanya. Nah mbah putrinya itu kan mengatakan bahwa hati-hati ya Nduk, dijaga kesehatan kamu, dijaga kesehatanmu sama bayi yang ada di dalam kandunganmu gitulah ya guys. Nah ternyata wanti-wantinya si mbah putrinya ini tuh bukan tanpa dasar. Setelah dikorek-korek lebih dalam, ternyata ada seseorang yang memang berniat jahat mengirim sesuatu ke Juwita dan juga si bayinya. Jadi kayak pengen ngerusak hidupnya si Juwita gitu loh, dan pengen ngebahayain si anak yang dalam kandungannya si Juwita ini. Karena mbahnya Juwita ini termasuk orang pinter, walaupun dia nggak nanya-nanya, tapi dia udah tahu gitu loh guys, kalau misalnya ada orang yang emang mau ngirim sesuatu ke cucunya. Makanya beliau pun menyuruh 3 sosok tersebut untuk menjaga si Juwita ini dan si bayi yang ada di dalam kandungannya waktu itu. Nah kalian ingat kan yang waktu itu si Juwita lagi mimpi bersama dengan 3 sosok yang menyerupai Mbak Kunti ini, dan dia merasa bahwa mbak-mbak Kuntinya ini tuh nggak jahat gitu loh, kayak mbak-mbak Kuntinya itu malah terkesan lucu dan polos dan kayak apa adanya gitu loh. Nah jadi kayak masuk akal ketika si Juwita itu merasa memang dia kayak nggak ngerasa kalau si mbak Kuntinya ini jahat dan menakutkan, walaupun emang raut wajahnya emang begitu. Malah justru lucu ya, karena itu emang karena mereka bertiga itu bertugas untuk menjaga si Juwita dan sang bayi, dan emang nggak ada niat jahat gitu loh. Dan sampai sekarang pun si Juwita ini tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui siapa yang berniat jahat yang mengirim sesuatu yang tidak baik itu ke tubuhnya ataupun ke si Azam guys, si anaknya ini. Menurut dia biarlah itu menjadi urusan orang tersebut kalau misalnya mau memang menyimpan dendam. Yang jelas dari si Juwita ini dia nggak mau memendam perasaan dendam ataupun rasa benci kepada seseorang. Jadi ya udah yang berlalu biarlah berlalu gitu loh guys.
Biarin itu jadi rahasia Sin, yang jelas aku nggak mau dendam sama orang tersebut, katanya waktu itu ke aku guys. Nah itu tadi cerita dari si Juwita guys, si teman aku. Menurut kalian bagaimana? Apa kalian juga percaya tentang cerita yang satu ini? Dan buat kalian yang mungkin nggak percaya, aku juga nggak memaksakan untuk kalian percaya ya guys, sekali lagi di sini. Karena si Juwita ini cuma pure meng-share apa yang dia pernah alami gitu loh, kayak gitu. Dan menurut kalian apa pembelajaran kita kali ini guys? Teruslah menyebarkan kebaikan guys, seperti lilin di tengah kegelapan. Walaupun kecil tapi dia sanggup menerangi sekitarnya ya guys ya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian juga suka sama video aku yang satu ini, dan aku harap kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Kalau misalnya ada sesuatu kayak kritik dan saran, jangan ragu-ragu buat kirim ke email aku atau DM aku di Instagram ya guys, karena aku menerima sepenuh hati kritik dan saran kalian agar itu juga bisa buat perbaikan aku ke depannya untuk lebih baik. Dan buat kalian yang mungkin mau berbagi kisah horor bersama aku, agar bisa di-up di sini, aku harap kalian bisa kirim ke email aku atau kirim ke DM aku di Instagram, sertakan subjeknya ya guys ya. Seperti biasa, sesuatu yang tidak bisa kalian lihat belum tentu itu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah mengawasimu dan juga memperhatikanmu. See you di next video selanjutnya guys, bye bye.